Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Keamanan Informasi. Untuk materi kali ini, kita akan membahas mengenai Remote Server Secure Connection. Remote Access. Remote Access ini suatu pelayanan di jaringan yang digunakan untuk mengontrol jarak jauh beberapa komputer atau satu komputer yang terhubung dalam jaringan, baik jaringan internet maupun jaringan intranet ya. Contoh ilustrasi, ada komputer server, kemudian ada komputer klien. Gambar di atas salah satu ilustrasi bagaimana suatu komputer klien atau user melakukan remote access sehingga seolah-olah user telah berada di depan server. Setelah user masuk ke server, user dapat menggunakan komputer tersebut seperti dia sedang menggunakan langsung di depan komputer server tersebut. Jadi seperti itu ilustrasinya. Untuk jenis remote access ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah berbasis konsul dan yang kedua adalah berbasis grafik. Berbasis konsul ini dengan menggunakan perintah-perintah berupa teks. Sedangkan berbasis grafik ini layaknya mengendalikan komputer seperti komputer biasa, desktop visual. Contoh konsul, telnet, SSH, contoh yang berbasis grafik itu ada RDC dan TeamViewer. Berikut remote access berbasis konsul ada telnet. Cirinya adalah unsecure atau tidak aman karena user password tidak melalui proses enkripsi. Ada proses autentifikasi ya, prosesnya lumayan cepat dan menggunakan port 23. Adapun untuk perintahnya bisa diketikkan di command prompt dengan mengetikkan telnet spasi alamat IP host atau komputer tersebut. Berikutnya adalah secure shell atau sering disebut dengan SSH. Cirinya adalah dia secure, aman, karena proses autentifikasi user dan password itu terlebih dahulu melalui proses enkripsi ya. Prosesnya lumayan agak lama. Kemudian menggunakan port 22. Berikutnya adalah RXC dan RSH. Cirinya ini secure karena user dan password pada proses autentifikasi ini melalui proses enkripsi terlebih dahulu. Dan biasanya klien menggunakan RXC dan RSH untuk mentransfer data ke server. Berikutnya adalah prinsip RXC ya. Di sini ada gambar diagram bagaimana proses RXC dan RSH ya. Perintah RXC digunakan untuk menjelaskan user ID, password, host address, dan proses untuk memulai suatu proses pada remote host. Di sisi lain, RXC ini menggunakan username dan password sebagai proses autentifikasi. Sedangkan di sisi lain, RSH tidak membutuhkan pengiriman username dan password, tetapi menggunakan host access file, server maupun klien yang tersambung dengan jaringan TCP/IP ya. Jadi kalau RXC itu membutuhkan username dan password. Kalau RSH tidak membutuhkan pengiriman username dan password, tetapi menggunakan host access file ya, host access file server maupun klien yang tersambung melalui jaringan TCP/IP. Contoh untuk remote access berbasis konsul ini ada PuTTY ya. Jadi merupakan emulator terminal gratis open source ya yang bisa digunakan untuk remote ya, remote server baik menggunakan SSH, telnet, login dan lain sebagainya ya. Biasanya PuTTY digunakan oleh admin jaringan ya karena lebih mudah digunakan. Cara aksesnya yaitu dengan memasukkan alamat IP address beserta portnya tergantung mau SSH, telnet ataupun login ya, seperti itu. Untuk software PuTTY bisa Anda download secara gratis di internet. Berikutnya mengenai keamanan web ya. Secure Socket Layer atau disingkat SSL merupakan protokol yang digunakan untuk browsing web secara aman ya. Nah, biasanya di dalam keamanan web ini web yang aman itu jika disertai dengan SSL ya. Karena SSL bertindak sebagai protokol yang mengamankan komunikasi antara klien dan server. Biasanya untuk website internet banking ini wajib menggunakan SSL karena proses autentifikasi user dan passwordnya ini melalui proses enkripsi ya. Nah, SSL dikembangkan oleh Netscape Communication pada tahun 94.
SSL ini beroperasi antara protokol komunikasi TCP/IP ya dan aplikasi. Contoh bisa dilihat seperti pada gambar. Ini application ya, HTTP, FTP, Telnet ya. Ada security SSL, ada transport, ada network, ada data link, ada physical ya. Nah, SSL seolah-olah berlaku sebagai lapisan ya, lapisan layer baru antara lapisan transport dan lapisan aplikasi. Sedangkan TCP/IP adalah standar protokol yang digunakan. Berikut ini cara kerja TCP/IP tanpa menggunakan SSL ya. Kebanyakan transmisi pesan di internet dikirim sebagai kumpulan potongan pesan yang disebut dengan paket. IP bertanggung jawab untuk merutekan paket ya. Sedangkan pada sisi penerima, TCP memastikan bahwa suatu paket sudah sampai, menyusunnya sesuai nomor urut dan menentukan apakah paket tiba tanpa mengalami perubahan. Sedangkan jika paket mengalami perubahan atau ada data yang hilang, TCP meminta pengiriman ulang. Dan TCP/IP tidak memiliki pengamanan komunikasi yang bagus, sehingga TCP/IP tidak dapat mengetahui jika pesan diubah oleh pihak ketiga. Berikutnya adalah cara kerja TCP/IP yang menggunakan SSL atau keamanan ya. SSL membangun hubungan connection yang aman antara dua soket sehingga pengiriman pesan antara dua entitas dapat dijamin keamanannya. Di sini perlu dicatat bahwa SSL adalah protokol client server yang dalam hal ini web browser adalah klien dan website adalah server. Klien yang memulai komunikasi sedangkan server memberi respon terhadap permintaan klien. Protokol SSL tidak bekerja kalau tidak diaktifkan terlebih dahulu. Dan biasanya kita memerlukan sertifikat SSL yang diperoleh dari vendor. Berikutnya adalah komponen SSL. SSL disusun oleh dua subprotokol. Yang pertama adalah SSL handshaking, yaitu subprotokol untuk membangun koneksi yang aman untuk berkomunikasi. Yang kedua, SSL record, yaitu subprotokol yang menggunakan kanal yang sudah aman. SSL record membungkus seluruh data yang dikirim selama koneksi. Berikutnya akan dijelaskan mengenai proses dari SSL handshaking dan SSL record. Subprotokol handshaking ini lumayan kompleks dan bagian dari SSL. Dan berikutnya mengizinkan server dan klien untuk otentifikasi dengan yang lainnya ya. Juga dalam handshaking ini ada enkripsi ya, negosiasi enkripsi menggunakan algoritma ya, MAC ataupun kunci kriptografi ya. Biasanya sebelum digunakan dalam aplikasi data terlebih dahulu dikirim ya, seperti itu. Nah, itulah subprotokol daripada handshaking. Berikutnya adalah subprotokol handshaking ya diagramnya. Nah, di sini bagaimana SSL itu melakukan protokol handshaking ya. Misalkan dari sisi klien ke sisi server ya. Ini gambar yang pertama, ini misalkan si klien mengirimkan pesan kepada server. Misalkan hello, kemudian yang kedua nanti si server juga mengirimkan transmisi lagi ke klien ya. Di sini akan dicek lagi di sisi klien digital sertifikatnya atau sertifikat digitalnya ya. Kemudian selesai, server melakukan pengecekan sertifikat. Kemudian di sini klien akan ada pertukaran kunci ya. Kemudian mengganti ciphernya ya. Kemudian sebaliknya dari server ke klien itu ada proses penggantian kunci maupun cipher ya. Nah, sampai di sini proses pembentukan kanal yang aman itu sudah selesai ya. Bila subprotokol ini sudah terbentuk, maka HTTP pada alamat website atau URL akan berubah menjadi HTTPS atau koneksi aman. Berikut contoh akses website internet banking yang sudah diamankan dengan menggunakan SSL. Salah satunya ini contoh website internet banking BNI. Di sini lihat alamatnya bukan HTTP lagi ya, tapi HTTPS. Kalau HTTP itu belum ada pengamanan, kalau HTTPS itu ada
pengamanan ya, sehingga user ID maupun password dan seluruh transaksi akan melalui proses enkripsi. Nah, untuk melihat digital sertifikatnya Anda bisa klik di gambar gemboknya. Nanti akan jelas identitas pemberi sertifikat digitalnya. Dan yang terakhir adalah subprotokol SSL record ya. Ini untuk subprotokol SSL record ini terdiri dari aplikasi data ya, ada fragment, ada proses kompresi, ada memasukkan MAC address, ada enkripsi, dan ada memasukkan SSL record header ya, seperti itu. Berikutnya adalah SSL record formatnya ya. Di sini dalam gambar, di sini bisa dijelaskan bahwa di tempat penerima subprotokol SSL akan melakukan proses berkebalikan, mendeskripsi data yang diterima, mengautentikasinya dengan MAC, kemudian mendekompresinya lalu merakitnya. Kedua, protokol SSL membuat komunikasi menjadi lebih lambat ya, karena ada proses ya. Kemudian piranti keras seperti kartu ya ataupun peripheral lain yang dapat dipasang ke dalam web server untuk memproses transaksi SSL lebih cepat sehingga mengurangi waktu pemrosesan. Kemudian informasi lebih lengkap mengenai SSL nanti dapat Anda peroleh atau dapat Anda akses melalui situsnya Netscape ya untuk lebih jelasnya. Berikutnya adalah TLS Transport Layer Security ya. Ini pada tahun 96 Netscape ya mengajukan SSL ya. Jadi ini proses TLS Transport Layer Security. Hasilnya adalah TLS ya. TLS dijelaskan di dalam RVC 2246 ya. Untuk lebih jelasnya silahkan Anda buka buku ya, silahkan buka buku kembali untuk penjelasan tentang TLS ya, dan jangan lupa yang Bapak garis bawahi ini cari di buku sebelumnya. Dan itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada sesi online mata kuliah kali ini. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan dan tetap di rumah saja ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.